Guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu lagi baik-baik aja ya. Tapi kalau kebetulan kamu lagi ada di fase bingung, kesel, atau ngerasa dibikin gak penting sama seseorang yang pernah deket sama kamu, mungkin episode ini bakal jadi temen denger yang cocok. Karena hari ini kita bakal ngobrolin soal situasi yang, ya, gak semua orang pernah ngalamin sih. Tapi buat yang pernah, rasanya tuh kayak campur aduk. Antara kesel, bingung, tapi juga masih ada sedikit rasa kangen. Gini ceritanya. Bayangin, 3 minggu yang lalu kamu dan seseorang itu lagi intens ngobrol. Chatan jalan, obrolan ngalir, mungkin sempat ketemuan juga. Dan semuanya kelihatan baik-baik aja. Nggak ada tanda-tanda aneh. Kamu ngerasa nyaman, ngerasa cocok. Tapi tiba-tiba, hening. Dia lenyap gitu aja. Nggak ada kabar. Nggak ada pesan, nggak ada penjelasan. Kamu nunggu, mikir mungkin dia lagi sibuk. Kamu cek ulang obrolan, takut ada kata-kata yang bikin dia ilfil. Kamu ngeraba-raba, nyari celah. Aku salah apa ya? Tapi, tetap nggak ada respon, kosong. Dan pelan-pelan, kamu mulai jalanin hidupmu lagi. Nggak ngejar, nggak spam chat, nggak nyari-nyari dia. Kamu coba fokus ke hal lain, ngembaliin irama harianmu, dan perlahan kamu mulai lupa. Tapi pas kamu udah mulai bisa bernapas lebih lega, tiba-tiba satu notifikasi masuk, isinya simpel. Hai, gimana kabarnya? Nggak ada permisi, nggak ada penjelasan, nggak ada permintaan maaf. Seolah 3 minggu menghilangnya itu bukan apa-apa. Nah, di momen kayak gitu, satu hal yang perlu kamu tahu. Ini bukan sekadar pesan basa-basi, ini ujian. Iya, ujian buat lihat sejauh apa kamu menghargai dirimu sendiri. Seberapa besar kamu ngerti cara ngebedain orang yang layak dikasih ruang sama orang yang cuma numpang lewat waktu sepi. Dan percaya deh, banyak orang gagal di bagian ini karena mereka terlalu seneng dia balik. Saking senengnya, lupa kalau dia pergi tanpa pamit. Saking kangennya, jadi pura-pura lupa pernah disakitin. Yang perlu kamu ngerti sekarang adalah cara dia balik tanpa penjelasan itu bukan hal sepele. Dia nggak minta maaf. Dia nggak nanya kabar dengan sungguh-sungguh. Dia cuma ngecek. Apakah kamu masih bisa dia akses dengan gampang? Apakah kamu masih berdiri di tempat yang sama, nungguin pintu dibuka lagi buat dia? Atau kamu udah pindah ke tempat lain, tempat yang lebih damai dan lebih berharga? Karena seringkali orang yang tiba-tiba balik kayak gitu, bukan karena mereka kangen. Bukan karena mereka sadar kehilangan sesuatu yang spesial, tapi karena mereka butuh validasi, mereka nyari perhatian, atau lebih buruknya, mereka lagi sepi. Dan kamu, di mata mereka, mungkin cuma opsi cadangan yang selalu siap disamperin kalau yang lain gagal. Makanya, gimana kamu merespons pesan itu? Bukan cuma soal balas atau nggak balas, tapi soal kamu mau kasih akses ke siapa? Kamu mau dianggap sepenting apa? Kalau kamu langsung ngebalas seolah nggak pernah ada apa-apa, itu bisa ngirim sinyal, gue nggak apa-apa diperlakukan kayak gini. Dan percaya deh, kalau seseorang tahu mereka bisa ngilang sesuka hati dan balik kapan aja tanpa konsekuensi, itu bukan cinta, itu kebiasaan. Dan kebiasaan itu cuma akan makin ngakar, makin nguasain hubungan, dan makin bikin kamu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Gimana guys? Sejauh ini masih bisa relate? Atau mulai keinget sama 1-2 nama? Kalau iya, tenang, kita belum selesai. Di bagian selanjutnya, kita bakal bahas lebih dalam. Kenapa orang kayak gitu bisa balik lagi? Apa sebenarnya motif dibalik pesan basa-basi itu? Dan gimana cara ngerespons dengan tenang, tapi tetap berkelas? Bukan buat balas dendam, tapi buat jaga diri dan buat kasih sinyal, kamu bukan tempat singgah. Sekarang yuk kita bahas. Kenapa sih seseorang bisa balik lagi seolah nggak pernah ngilang? Apa karena mereka nyesel?
Apa karena mereka sadar kamu itu berarti? Mungkin. Tapi lebih sering nggak begitu. Seringkali baliknya dia itu bukan tentang kamu, tapi tentang mereka. Tentang kebutuhan yang lagi kosong, tentang ego yang butuh diisi, tentang rasa sepi yang mendadak muncul waktu semua opsi lain nggak jalan. Mungkin selama 3 minggu itu dia lagi deket sama orang lain, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Atau mungkin dia lagi pengen rehat dari koneksi apapun, dan sekarang dia ngerasa kesepian lagi. Dan kamu diingatannya adalah orang yang dulu pernah bikin dia ngerasa diperhatiin. Orang yang pernah ngerespon cepat, yang pernah hadir tanpa diminta. Jadi ya, dia coba aja hubungi kamu lagi. Seolah semuanya bisa diputar ulang kapan aja, dan ini penting. Cara dia balik itu nunjukin niatnya. Kalau dia balik bawa kejelasan, bawa penyesalan, bawa usaha, buat ngobrol jujur, itu beda cerita. Tapi kalau dia balik sambil bertingkah seolah nggak pernah ada jeda, nggak pernah ada salah, itu udah jadi tanda tanya besar. Jadi sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana harusnya kamu ngerespons? Nggak harus drama. Nggak harus langsung cuek dingin atau bales panjang-panjang. Tapi yang jelas, kamu punya hak buat nggak pura-pura nggak terjadi apa-apa. Kamu bisa bilang, aku notice kamu sempat ngilang cukup lama. Apa yang terjadi? Kalem. Nggak marah, nggak menyudutkan, tapi cukup buat nunjukin. Kamu nggak bisa diperlakukan kayak pintu darurat. Kalau dia jawab dengan jujur, terbuka, dan nggak defensif, itu pertanda baik. Tapi kalau dia malah ngeles, muter-muter, atau ngambek karena kamu nanya-nanya, ya udah kelihatan banget kan level tanggung jawabnya. Ada juga opsi lain. Kasih respon yang sama dinginnya kayak dia datang. Jawab singkat, nggak terburu-buru, nggak langsung ngasih perhatian penuh. Biar dia juga ngerasain apa rasanya digantungin, apa rasanya direspon setengah hati. Bukan buat balas dendam, tapi buat nunjukin kamu udah belajar, kamu udah bukan orang yang sama. Dan yang paling penting, kamu enggak lagi gampang dijebak oleh rasa penasaran. Karena kadang yang bikin orang balik nerima orang yang sempat ngilang adalah rasa penasaran. Dia kemana aja sih selama ini? Rasa lega. Akhirnya dia hubungin lagi. Rasa optimis palsu. Mungkin kali ini dia serius. Tapi kamu perlu ingat, enggak semua yang balik layak disambut. Kadang, yang paling dewasa adalah enggak buka pintu, tapi buka mata. Lihat siapa yang layak diberi ruang, dan siapa yang cuma nyari tempat duduk sementara. Kalau kamu masih penasaran, enggak apa-apa. Rasa itu wajar. Tapi daripada buru-buru ngejar penjelasan, lebih bijak kalau kamu amati aja dulu. Apa yang dia lakukan setelah halo? Apakah dia konsisten? Apa dia benar-benar pengen ngobrol? Atau cuma pingin tahu kamu masih bisa dihubungi? Karena ingat, kalau dia beneran peduli, akan ada usaha. Kalau dia cuma bosan, ya habis rasa, dia bakal hilang lagi. Dan ada satu opsi lagi yang kadang jadi pilihan paling tegas. Nggak usah jawab sama sekali. Diam, nggak buka pintu, nggak balas, nggak kasih sinyal. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu paham batasan. Dan kamu sadar, nggak semua orang berhak dapat jawaban. Kadang, diam adalah bentuk paling elegan dari harga diri. Akhirnya, semua kembali ke kamu. Apakah kamu mau buka ruang lagi buat dia? Atau cukup bilang dalam hati, terima kasih udah balik, biar aku bisa nginget kenapa dulu aku layak ditinggalin. Karena yang perlu kamu ingat bukan dia, tapi siapa kamu sekarang. Dan siapa yang kamu mau temenin ke depan.
Jadi, kalau suatu hari nanti seseorang yang pernah ngilang, balik lagi ke hidupmu tanpa penjelasan, ingat satu hal ini. Cara mereka kembali adalah pesan, dan cara kamu merespons adalah jawaban. Semoga kamu selalu punya kekuatan buat milih diri sendiri, di atas rasa penasaran atau rasa kangen yang cuma datang waktu mereka butuh sesuatu. Kamu pantas dapat hubungan yang hadir dengan sadar, bukan cuma mampir pas butuh pengakuan. Dan kalau kamu udah sampai di titik ini, aku cuma mau bilang, kamu hebat. Bukan karena kamu kuat nahan rindu, tapi karena kamu tahu, nggak semua rasa perlu dijemput kembali. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.